Man qara'a manaqibal awliya wa sami'aha aw zara bi maqamihi wa akramahu bi hayatihi aw wafatihi fayadallahu rahmata wal barakah fi ma'isyatihi. Artinya barang siapa membaca manaqib para wali-wali dan mendengarkannya atau berziarah ke makamnya dan memuliakannya di waktu masih hidup atau sesudah wafatnya, niscaya Allah akan memberikan karunia berupa rahmat dan berkah dalam kehidupannya. Nasab dan kelahiran Tuan Guru Anang Ramli Bati-Bati. Syekhuna Tajul Arifin wal Muhaqqiqin sahibil fadilah al-alimin allamah al-arif billah Al-Haj Tuan Guru Anang Ramli adalah anak dari Al-Haj Abdul Qadir bin Haj Abdullah bin Anda bin Dawi. Adapun ibu beliau adalah Al-Hajjah Maimunah binti Matarib bin Umar Kasan bin Abdul Jalil. Syekhuna dilahirkan pada subuh di hari Isnin atau bertepatan dengan 9 Syawal 1345 Hijriah pada tanggal 12 April 1927 Miladiyah di Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sekarang bernama Desa Benua Raya. Beliau berasal dari dua cabang keturunan campuran, pihak ayah berasal dari Bati-Bati dan Batakan, serta dari pihak ibu berasal dari Sungai Misa, Banjarmasin. Ayah beliau merupakan orang yang mencintai ilmu agama dan para ulama, dan beliau termasuk tokoh agama dan masyarakat. Ayah beliau sering membawa beliau ke majelis para ulama di masanya dan sangat berharap Tuan Guru Anang Ramli kelak menjadi ulama suatu hari nanti, karena sudah terlihat anak beliau ini memiliki kelebihan dan kecerdasan. Bahkan diriwayatkan bahwa ibu beliau mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar saat masih mengandung beliau. Ibu beliau adalah wanita yang salihah, ahlul ibadah, baik hati lagi sabar, dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Syekhuna Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli sejak kecil sudah dididik oleh ayah beliau Haji Abdul Qadir untuk berperilaku rajin dalam belajar serta disiplin dalam segala hal. Diajarkan rajin dalam ibadah serta diajarkan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sebagaimana anak-anak seusianya, beliau juga diajarkan ilmu-ilmu agama seperti belajar Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Seperti pada tahun 1934, pada usia 7 tahun, beliau pernah tinggal dan belajar dasar-dasar agama di Sempang 4 Sungai Mesa, Banjarmasin, di rumah Habib Toha dan Syarifah Tolha. Dan teman kecil beliau adalah Habib Salim. Hubungan beliau dengan keluarga ini adalah ibunda Habib Toha, yaitu Diang Nyonya, bersaudara dengan Hajjah Aminah, ibu dari Hajjah Maimunah atau ibundanya beliau. Di samping menempuh pendidikan formal, beliau juga pernah berguru kepada banyak ulama. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Rasul, berkebangsaan Turki yang bermukim di Mekah. Kemudian beliau juga berguru kepada Al-Alim Allamah Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, Mekah. Menimba ilmu ini pada saat beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan di tanah air beliau berguru dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Jindan, kemudian dengan Kiai Haji Muradi, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Marzuki Martapura, Kiai Haji Ahmad Radi Martapura, Kiai Haji Salim Ma'ruf Martapura, Kiai Haji Abdul Qadir atau Guru Tuha Martapura, Kiai Haji Husain Qadri Martapura, Kiai Haji Husain Ali Martapura, Kiai Haji Mansur Plehari, Kiai Haji Abdul Jabbar Plehari, dan Kiai Haji Sarwani Abdan Bangil. Selain itu, beliau terus belajar secara mandiri di berbagai kesempatan, dan di samping secara otodidak beliau mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada murid-muridnya. Beliau juga pernah bertemu dan mengambil ilmu dengan ulama sekaligus habaib dan wali terkemuka di masanya, yakni Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Beliau sangat memuliakan ulama dan para aulia dan sering menziarahi mereka baik ketika hidup dan sesudah wafatnya. Kemudian beliau memiliki
meneliti dan menerima hampir semua sanad thariqah mu'tabarah dari guru-guru beliau, dan termasuk di antara pembina dan penasihat Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan, sehingga banyak guru thariqah yang datang kepada beliau jika terdapat masalah dalam sanad-sanad thariqah mereka, dan beliau juga dipercayakan oleh Nahdlatul Ulama untuk mengawasi jalannya thariqah di Kalimantan Selatan. Adapun thariqah yang beliau ijazahkan khusus untuk murid-murid beliau adalah at-thariqah al-qadiriyah, thariqah yang dinisbahkan kepada Sultanul Aulia Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, thariqah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan nurhani beliau. Beliau menerima sanad at-thariqah al-qadiriyah dari al-alim allamah Tuan Guru Haji Muradi bin Abdul Manab yang sanadnya sampai kepada Sultanul Aulia. Adapun ijazah sanad talqin zikir beliau terima dari al-alim allamah Tuan Guru Haji Mansur, dan sanad at-thariqah al-alawiyah melalui jalur al-alim allamah al-muhaddis al-musnid al-habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Jindan. Tuan Guru juga menerima sanad ijazah al-ammah semua keilmuan baik syariah, thariqah dan haqiqah dari al-alim allamah al-fadil Syekh Ismail Usman Zain al-Yamani. Adapun mazhab beliau sebagai seorang guru agama sekaligus mursyid dan mudir Ma'had Ubudiyah al-Islami, beliau mengikuti mazhab al-Imam Asy-Syafi'i fi ilmi syariah indal Ghazali fi tasawuf. Thariqahnya adalah al-Qadiriyah, yakni thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adapun mazhab ilmu batin inda Muhyiddin Ibni Arabi dan Suhrawardi. Adapun teman-teman dan sahabat beliau dan kiprah beliau di Nahdlatul Ulama, di antaranya di era tahun 1950-an dan 1960-an beliau mulai aktif ikut organisasi seiring pada waktu itu pasca kemerdekaan dan revolusi Republik Indonesia. Di tanah air berbagai organisasi dan partai tumbuh subur, dan Nahdlatul Ulama besukan Kiai Haji Wahid Hasyim ini menjadi organisasi pilihan bagi beliau, sehingga beliau sering mengikuti berbagai pertemuan dan muktamar Nahdlatul Ulama, termasuk muktamar thariqah mu'tabarah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sebagai orang yang muda, tentu beliau punya semangat juang yang tinggi untuk bangsanya dan berkiprah untuk kemajuan umat, dan sangat peduli terhadap masyarakat. Teman-teman beliau di Nahdlatul Ulama di antaranya almarhum Haji Abdul Ghani Majni Amuntai, Kiai Haji Badruddin Martapura, Kiai Haji Samudar Ukhtari Banjarmasin, almarhum Haji Mansyah Kuta Banjarmasin, almarhum Haji Sani Gambut, almarhum Haji Muhran Kertak Hanyar, almarhum Haji Hirman Kelayan. Adapun jabatan tertinggi yang pernah beliau pegang saat muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo adalah Awan, pengurus besar Nahdlatul Ulama di masa Rais Am pada saat itu dijabat oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dijabat oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat itu bahkan pernah berkunjung ke rumah beliau dan melihat secara langsung pondok pesantren Ubudiyah yang diasuhnya. Di antara tokoh ulama Nahdlatul Ulama yang pernah berkunjung ke pesantren Ubudiyah adalah Kiai Haji Sahal Mahfuz dan Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kemudian di antara karya-karya kitab beliau yakni Al-Wasilah Al-Aqrabiyah, Manaqib Syekh Sultanil Aulia, kemudian Manaqib Maulana Abdus Somad atau Datu Insat, Jauharul Anwar, Majmu'us Sholawat, Fadailuz Zikir, Kaifiyat Zikir 70.000, Risalatus Shalah, Risalatu Aqaidil Iman, dan kumpulan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, Risalah Amaliyah, dan Asmaullahul Husna. Kemudian beliau juga adalah seorang yang pejuang. Seiring dengan bergolak masyarakat Indonesia menentang penjajahan, beliau adalah ulama yang tidak ingin Indonesia terus dalam penjajahan. Karena itu beliau aktif menjadi Tentara Republik Indonesia atau dulu bernama Tentara Republik Indonesia, dengan satuan MN 1001 di bawah pimpinan Pangeran Muhammad Nur dan barisan TNI Non-RP
tapi beliau memiliki pangkat terakhir Letnan 2 Purnawirawan. Di lingkungan Pondok Pesantren Ubudiyah inilah juga beliau membangun Majelis Ta'lim sekitar tahun 1967 setelah beliau pindah dari Benua Raya menuju Desa Padang. Beliau mendirikan Majelis At-Ta'lim yang pertama kali bernama Al-Ihsan atau Musalla Al-Ihsan, yang dibuat dengan sangat sederhana sekali, yaitu terbuat dari bambu untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama, terutama kitab tasawuf, dan juga membimbing murid-murid beliau yang menjalani salik at-tariqah al-qadiriyah. Berselang 7 tahun setelah Majelis Ta'lim Al-Ihsan didirikan, kemudian pada bulan Sya'ban tahun 1976 beliau mulai memperbaiki Majelis Ta'lim tersebut dan diganti namanya menjadi Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah. Selang 30 tahun kemudian pada tahun 2006 Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah dirubah namanya menjadi Asy-Syafa'atul Kubra, yang sampai saat ini melaksanakan pengajian siang Jumat dan zikir 70.000 pada hari Senin. Nama Majelis Ta'lim wa Zikir Asy-Syafa'atul Kubra tidak lain diambil dari salah satu ungkapan dalam As-Salatul Kubra yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Ghaus Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau mendirikan pesantren yang beliau namai dengan Ubudiyah. Pada awal tahun 1964 beliau berniat untuk mendirikan pondok pesantren Ubudiyah dan masih bimbang di mana tempat membangunnya, dari mana dananya, dan seperti apa bentuk pendidikannya. Sebelum niat ini dilaksanakan, beliau terlebih dahulu melakukan lawatan ke beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa, seperti pesantren di Jakarta, pesantren Situbondo Jawa Timur, pondok pesantren Kiai Haji Damanhuri Jazuli di Madura. Berdasarkan penuturan beliau, pada saat bercita-cita untuk mendirikan pesantren, semula ada keraguan sehingga beliau berziarah ke makam para aulia di Jawa dan bersilaturahmi kepada para ulama sepuh untuk meminta pendapat dan saran. Puncaknya bermula terjadi pada saat berada di pesantren Kiai Haji Damanhuri Jazuli. Saat beliau berbaring antara bangun dan tidur di ruang tamu pesantren Kiai Haji Damanhuri, beliau mendengar suara hatib atau alunan ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Tatkala aku sadar, datanglah Kiai Haji Damanhuri menemuiku dan beliau berkata, wujudkanlah apa-apa yang Allah tampakkan kepadamu. Di sini ku tahu bahwa Kiai Haji Damanhuri telah mengetahui apa yang telah kulihat. Saat itu aku diperlihatkan di mana tempat berdirinya pesantrenku, lampu-lampunya dan bangun-bangunannya, sehingga aku membangunnya atas gambaran yang diperlihatkan kepadaku saat itu. Setelah pulang dari pondok pesantren Kiai Haji Damanhuri Jazuli inilah hati beliau semakin mantap dan tercerahkan untuk merealisasikan niatnya mendirikan pondok pesantren sebagaimana wujud pengabdiannya kepada dunia pendidikan agama dan bangsa. Setelah hijrah ke Padang antara tahun 1966 1967 dan rampung membangun rumah dan majelis, beliau mulai merintis pembangunan pesantren dan akhirnya pada tanggal 15 Jumadil Akhirah 1391 Hijriah bertepatan dengan 7 Agustus 1971 Miladiah didirikanlah atau diresmikanlah pondok pesantren Ubudiyah ini dan dinamai beliau dengan nama pesantren Ubudiyah sesuai dengan makna ayat yang beliau dengar pada saat itu di kediaman Kiai Haji Damanhuri Jazuli. Kemudian bagian terakhir beliau meninggal dunia, yakni Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati mengakhiri hidupnya di usia 86 tahun. Hidup berkeluarga beliau jalani dengan
optimis, penuh perjuangan bersama istri tercinta beliau, Al-Hajjah Rafi'ah. Beliau berdua menjalani hidup dengan penuh harap dan hanya bersandar kepada Allah. Dari pernikahan beliau dengan Al-Hajjah Rafi'ah, beliau mempunyai 12 orang anak. Dan dari 12 orang anak itu, yang pada saat manakib ini ditulis, yang masih hidup sebanyak 10 orang dan 2 orang telah meninggal dunia, yakni Al-Hajjah Hibatul Ainah dan Hajjah Nasrul Muhajirin. Setelah 89 tahun berlalu, begitu banyak aktivitas dan perjuangan yang beliau lakukan untuk keluarga, baik untuk anak-anak dan keluarganya, sebagai pengasuh bagi pesantrennya, sebagai guru mursyid bagi murid-muridnya. Telah banyak pekerjaan yang disumbangkan dan telah banyak pikiran yang disumbangkan untuk orang-orang di sekelilingnya dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan beliau. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 Miladiyah atau bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, jam 17.30 sore, dan disolatkan serta dimakamkan di pagi hari Sabtu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan membaca manakib ini kami dapat mendapatkan manfaat dan bernilai ibadah bagi kami semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan baginda Nabi dan dengan guru-guru kita, wabil khusus dengan Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Anang Ramli. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim